Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikar dari UPT SD Negeri 1 Riampo 2, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidendreng Rapa, akan melakukan praktik baik yang berjudul pemanfaatan sampah plastik dan bambu sebagai alat peraga edukatif pada pembelajaran olahraga lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar tentang lokomotor, tetapi alat peraga yang di sekolah kita tidak memadai atau sangat kurang. Jadi Bapak ingin membuat alat peraga dari bahan sampah organik atau dari bahan-bahan yang tidak terpakai seperti apa ini? Botol. Bambu. Di dalam botol ini ada sampah organik. Ya. Nanti saya bagi dua kelompok untuk membuat alat peraga namanya lompat gawang. Nanti bentuknya ini seperti gawang. Ya. Jadi di sini nanti penggunaan lompat gawang ini kita gunakan pada saat praktek lompat atau lokomotor. Ya. Di sini saya mau berikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab apa itu lokomotor? Ya, coba aja nih. Ya, gerakan berpindah tempat. Contoh lokomotor. Ya. Jalan, lari, melompat. Ya, jalan, lari, melompat. Ya, nanti di sini kita akan belajar satu contoh saja, itu melompat. Ya. Kita bagi dua kelompok dulu ya. Apa yang kita bikin tadi? Alat peraga. Apa namanya? Ini nanti bentuknya seperti gawang ya. Ya. Coba hitung. 1. Ya. Jadi yang nomor 1 dari kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2. Yang kelompok 1 di sini dulu. Yang di sini. Kelompok 1 kelompok 2 di sini. Nah. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kita akan membuat lompat gawang. Ya. Ya, jadi pertama itu sampah organik digunting menjadi kecil. Ya. Sesudah sampah organik digunting menjadi kecil, silahkan masukkan ke dalam botol. Ya, silahkan masukkan. Ya. Nah, sudah itu, ketika sudah sampah organik dimasukkan ke dalam botol, kita menyiapkan kemana pakunya?
Ya, silakan dilubangi dulu. Setoran lubangi dulu tangannya. Ya, ini lagi satu. Mana batunya? Ya. Ketika tutup botol sudah dipaku, kita siapkan bambu. Mana bambunya? Ya. Lalu kita tutup dulu botolnya. Ya. Siapa yang mau paku? Silakan. Pasangkan ke bambunya. Satu-satu, pelan-pelan. Ya, satu lagi. Itu kacang. Ya. Ya. Jadi ini namanya apa? Lompat gawang. Kenapa dikatakan lompat gawang? Karena dia berbentuk gawang. Ya. Kita bilang. Ini. Nah. Ini. Di sini satu orang, di sini satu orang, di sini satu orang. Sini. Inilah alat peraga yang kita buat yang namanya lompat gawang yang terbuat dari sampah organik atau seperti botol bekas, bambu dan paku. Sampah organik itu kita gunting-gunting menjadi kecil lalu kita masukkan ke dalam botol sehingga bisa mengurangi sampah yang ada di sekolah kita, yaitu di sekolah SD 1 Riam Pedua. Jadi sehingga saya bersama kelas 2 membuat alat peraga sejenis lompat gawang yang botolnya terisi sampah organik. Ya, alat ini bisa kita gunakan pada saat praktek lompat seperti lokomotor, yaitu lompat. Karena kenapa saya membuat alat peraga ini? Karena alat yang ada di sekolah kita tidak memadai alat peraganya atau kurang. Jadi saya berinisiatif pertama kelas 2 membuat alat peraga sejenis lompat gawang. Ya. Bagaimana kelompok 1 apa selesai? Ya. Silakan bergabung di sini. Dan kelompok 2 perlihatkan alat lompat gawang yang telah jadi. Ya, silakan kan. Ya, bisa letakkan di sini, bisa letakkan di sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 di Jampenua memberikan apresiasi yang tinggi terhadap video inovatif yang berjudul pemanfaatan sampah botol plastik dan bambu sebagai alat peraga edukatif pada pembelajaran olahraga lompat yang dilakukan oleh Bapak Sulfikar. Inovasi ini merupakan bentuk kreativitas yang luar biasa dalam pemanfaatan bahan bekas seperti botol plastik dan bambu menjadi sebagai alat peraga yang bermanfaat bagi proses pembelajaran khususnya dalam bidang olahraga. Melalui inovasi ini, peserta didik tidak hanya belajar keterampilan motorik dan teknik dasar olahraga lompat, tetapi juga diajak untuk menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan, kreativitas, dan kemandirian. Saya berharap kegiatan dan karya inovatif seperti ini dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, ramah lingkungan, dan bermakna bagi peserta didik. Sekian, terima kasih.